Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Hadirin muslimin, para guru, khususnya adalah Matius ya. Ini guru saya ketika di Aliyah, dan orang yang pertama kali mengenalkan saya dalam prinsip organisasi itu, kalau tidak menjadi yang mempengaruhi, ia yang dipengaruhi. Kalau ada di antara dua kubu, kalau nggak dirangkul keduanya, ia didengkul keduanya. Itu beliau. Saya masih ingat betul. Ya. Karena saya ini termasuk kawannya itu dari IPM, lingkungannya dari IPNU. Jadi saya itu berangkat dari sekolah, teman yang tiga itu semua IPM dan mondok militan. Sementara saya itu dari IPNU yang nggak sempat mondok, cuma musyawarah dengan ustadz saja, dengan kiai saya. Nah, sampai di Kaliwates ternyata beda. Ya, teman-teman yang dari Lamongan tahu kalau saya itu IPNU tidak dikawali, sementara teman-teman yang dari lain itu menganggap saya seperti mereka yang tiga itu. Jadi akhirnya saya nggak punya kawan. Ke sini nggak diterima, ke situ juga nggak diterima. Maka pakai teori yang kedua, gimana bisanya dirangkul keduanya. Ya alhamdulillah. Ya, ilmu yang diberikan Pak Madris itu saya terapkan. Jadi ada kelebihan ya, sampai dengan hari ini saya masih ingat itu ya. Karena memang fakta di lapangan seperti itu. Pokoknya wong itu nggak punya komunitas itu malah bingung. Makanya sergap berkumpul, sergap berhimpun, itu insya Allah manfaatnya akan lebih bagus. Bapak Ibu yang kami muliakan, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting, dan juga seluruh warga persyarikatan yang amat sangat saya banggakan, karena tidak mungkin ada saya yang mau diberi amanah sebagai pimpinan daerah kalau tidak ada pimpinan cabang. Pimpinan cabang nggak mungkin ada tanpa adanya pimpinan ranting. Pimpin ranting nggak ada kalau nggak ada jamaahnya. Makanya wataku minkum ummatu yad'una ilal khair, merawat kehidupan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di akar rumput. Tidak hanya di rumputnya, di akarnya rumput, bukan di akar pohon, bukan di akar dahan yang besar. Rumput-rumput yang kecil-kecil perlu dirawat, karena disitulah basis kekuatan kita. Maka di dalam muktamar 48 itu amanahnya adalah membumikan Islam berkemajuan, untuk memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Ini kalimat yang sangat indah, enak didengar, tetapi membutuhkan kegigihan di dalam melaksanakannya. Karena itu ngaji ini harus dihidup-hidupkan untuk menghidupkan semangat kita sendiri agar tidak merasa kecil kemudian tidak punya makna ya. Biasanya masa cilik itu kemudian tambah lama tambah mengker, apa mengker musrah. Ibu itu mengguru saya mengker adem ya, tapi kalau mengker adem banget ya. Kita itu jaringan ada agak hangat gitu. Yang bikin hangat bukan suasana alamnya,
tapi relasi kita, hubungan kita Pak, nek wis iso padha saling mengerti, itu terbina dan terbangun namanya kehangatan yang lalu menimbulkan kemesraan dan seterusnya. Alhamdulillah. Kalau kita melakukan kegiatan seperti ini, tadi kata Pak Buhari itu, bukan Pak Buaya ya. Kalau Buaya itu ibu dan ayah. Kalau Buhari itu ibu dan ari ya. Lain lagi kalau Kusno. Kusno. Zamannya aku wis ono. Kalau zamannya saya belum ada, namanya Kuno. Beda lagi Kus, tapi Kuno. Zamannya aku dulu ono. Nah, saya ingin sampaikan, karena ini adalah amal yang mesti kita rawat, amal yang mesti kita jaga, dan amal ini harus bisa seperti yang harapan Pak Ketua PJM tadi, diterima oleh siapapun dengan lapang, dengan tepat, karena kita sudah bisa tidak hanya menjelaskan, tidak hanya mengerti dan memahami, tetapi memang sudah menjadi bagian kehidupan kita. Amal itu tadi, amal yang saya maksud adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan karakteristik kita di mana saja kita berada. Indahnya menjadi insan gerakan itu gak gumunan tur gak kagetan. Orang gampang gumun, ya orang gampang kaget ya. Karena dia punya perspektif, sudut pandang yang lebih luas dari apa yang terjadi di sekelilingnya. Nah, untuk itu, agar kita bisa menjadi sosok yang tidak hanya diterima dalam lingkungan kita, tetapi justru mempengaruhi, mereka bisa mengambil manfaat terhadap apa yang ada di diri kita, di dalam persyarikatan kita, perhimpunan kita. Maka kesempatan ini saya gunakan karena masih dalam bingkai Milan 111. Kalau tadi Pak Buhari itu bilang di situ ada kotak punya infak untuk sekolah. Pimpinan pusat mencanangkan gerakan infak pendidikan 111. Kalimatnya 111, tinggal ngasih tambah 0. Tinggal nolnya mau berapa? Kalau 111 berarti cuman 111. Jenengan nek infak namung 111 iki mimbatil fuqara il aila, melarat wong. Ya, iku nek wong siji. Ya. Nanti kapan ini ya? Keturunan kejalan. Ya. Jadi tambah 0 siji 1110 piro? 1110. Alah, tapi nol mana stokas? Piro? 11.100. Tambah nol mana? Oh, karena nambahin nol itu ya. Tambahin nol mana piro? 1 dan nulis dulu piro? 111.000. Tambahin mana? 1.110. Tambahin mana? Sampai terakhir itu sama mulai sampai no tulisannya edaran BPU nulis sampai piro itu? 1.110.000.000. Boleh kira berarti ya. Sampai lagi raja ngene wis wabot rasane. Iki duduk ngetokno dhuwit iki. Mung ngitung angka ditambahi 0. Kok wis pasane kok sedih ngene. Pak Kusno misi ngaji pisan kok nyedihno wong yang menerangkan kota Baru. Bukan.
Gerakan infak pendidikan itu dirancang untuk menjadi dana abadi persyarikatan. Jember 5 tahun yang lalu sudah saya konsep, namanya Nadimu, Dana Abadi Muhammadiyah. Targetnya satu periode saya itu minimal 2 miliar. Alhamdulillah sampai dengan saya berhenti, periode saya habis baru terkumpul 350. Alhamdulillah 350. Padahal ini bisa 2 miliar, maka uang ini tak perintah untuk bekerja keras sehingga keuntungannya bisa untuk digunakan membiayai. Minimal ini order itu ini cabang nanti nggak usah mikir ya apa bensinnya, ya apa ya jadi wong suku ewu gopoe, tapi sudah cukup bayar rekening. Patahkan, masukkan di dalam dana abadi, gak ngelongi dana yang tersimpan, tapi hasilnya bisa untuk dioptimalkan. Oh haji itu lah 105 juta usulannya untuk tahun 2024, 30% ditanggung oleh dana optimalisasi. Paling enggak pokoknya bayarnya di puluhan misalkan gitu ya. Tapi kan yang umpama bayar langsung kan 105. Nah itu upaya kreatif gitu lah ya, inovatif, tapi orang gampang nyupport, menurut kita gampang. Untuk mengelola dibikinkan lembaga ekonomi namanya Operasi Bahagia Muhammad. Wis ono badan hukum tercatat nomornya apa namanya Kumham, punya NIB ada, izin usaha ada, ya toh. Alhamdulillah 2 tahun baru punya anggota 50 orang, padahal kekuatan koperasi itu pada anggota bukan modal. Alhamdulillah. Tapi wis dirintis, ini kok bisa dikembangkan mana? Itu urusan yang kedua. Setidaknya sudah punya benih tanaman yang sudah dikerjakan. Nah, dengan nanti gerakan infak pendidikan itu perlu untuk disemangati. Ya, nggak tahu kok PP pilih GIP, gerakan infak pendidikan. Ya, mungkin ingin tidak menjadi orang yang bergantung kepada kekuatan yang masih rapuh. Apunten, nanti saya sedikit sampaikan kalau ingat, kalau nggak ingat saya sampaikan. Ya, rapuhnya itu apa? Wong tum-tuman kok oleh utang, tum-tuman kok oleh utang. Kowe tak bantu iki, tak bantu iki, tak bantu iki, tapi kabeh oleh utang. Muhammadiyah malu kalau kemudian menjadi yang seperti itu. Makanya Pak Buhari saya alhamdulillah dulu mau jual itu masih terima dijual itu ya? Mau dijual terus? Bisa dimanfaatkan. Oh. Gak iso manfaatnya kok, karena manfaatnya betul ya, tempat yang strategis seperti itu. Ya, aku dulu memberhati kenapa masalah tanah itu sekecil apapun nanti akan menjadi barang yang sangat berharga pada saatnya. Ya, wabeh dijadikan gadene utang, sampean duwe sing ora digadekno kanggo, dan itu dibutuhkan tempat tinggal, tempat hunian. Ya. Karena itu saya itu kalau ada yang wujud tanah seperti itu agak abot nih dengan ngedol ini, para ngedolian ini. Ketika kita itu berbicara mengenai seorang muslim yang tergabung di dalam persyarikatan, seorang muslim yang ingin ittiba Rasulullah Muhammad SAW, ada 10 sifat yang mesti kita camkan supaya kehadiran kita di dalam sebuah komunitas, di dalam gerakan
di dalam persyarikatan tadi itu bermanfaat secara optimal. Yang pertama, bahwa sesuai dengan putusan Muktamar ke 35 tahun 1962, kita punya sifat beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu dilahirkan sebagai komunitas yang terbaik. Itu sangat bergantung sejauh mana kebermanfaatanmu bagi orang lain. Maka ukhrijat linnas, umat yang terbaik itu dilahirkan untuk kepentingan kemanusiaan. Ya, kepentingan kemanusiaan itu tentu dimulai dari kesadaran diri bahwa amal yang kita kerjakan menjadi instrumen untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan. Jadi kalau ada pengikut Kanjeng Nabi Muhammad yang tergabung dalam persyarikatan ini lalu menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal, ya, konflik antar sesama, kok nggak akur, nggak rukun, nggak bisa hidup berdampingan dengan damai atas situasi yang beragam, beragam suku bangsanya, beragam pekerjaan profesinya, beragam keturunan, derajat, pangkat sosialnya, atau bahkan kelompok-kelompok kepentingan politiknya yang berbeda. Kok gak iso rukun, gak iso damai, tidak bisa menjadi pensejahtera, berarti belum memiliki watak insan Muhammad. Ini penting Bapak Ibu. Jangankan ada di luar, di dalam saja kok ribut baik, keluarganya gak sakinah tapi sakera. Tahu Bu sakera, berdebu baria, ya. Itu berarti belum menjadi insan Muhammad. Sing wedok nuntut khairukum li ahli. Wong lanang sing apik mesti apik nang keluargane. Nuntut sing lanang ya nuntut. Wong wedok sing apik ya apik nang keluargane. Akhire tuntutan apik dadi lan elek. Padahal kalau ta'awun, kalau konsepnya itu adalah hadir sebagai penolong, pelindung, pengayom, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, di mana lelaki pakaian bagi istrinya, istri pakaian bagi suaminya, diterapkan dalam kehidupan keluarga, insya Allah di situ akan memberikan yuwarisau'atihima, menutup kelemahan dan kekurangan keduanya. Yang kedua warisa, memberikan keindahan. Ngene to keluargane wong Muhammadiyah itu tenang, masuk tanggal tua gak nyekel duwe, critane gak nang ndi, masuk di nang tanggane yo gak dikei, gak dibantu. Kadang-kadang dhewe kan cerita melas-melas nang wong, padahal perintahnya itu tatajaba junubum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Tangiyo ning bengi iku cerita nang ngene Gustimu kowe njaluk apa? Ngono lho. Cerita nang tangga, cerita nang kanca. Ya tambah yuwaswisu fi sudurinas, pakai lagunya Elvi Suhaisi, bisi-bisi pelakune buat angger ketemu kanca ngrasani tok isine, sing dirasani bojone dhewe. Ya apike eleke. Padahal seburuk-buruk manusia adalah yang menceritakan keburukan pasangannya kepada orang lain. Ya apa bapak arek-arek oleh gedhe tok. Cian gak main, wis duit ragap,
Bu, hati-hati ngapunten niki. Ini saya sampaikan supaya amanah sebagai pimpinan itu tidak ditagih besok itu. Mau sampai nomor lain tak sampaikan. Ayo hidup yang damai. Damai dalam keluarga, damai dalam bertetangga, damai di dalam berorganisasi. Wah, Muhammadiyah kok mengkerut rasanya kok ya orang cerai, tidak ada cerianya, tidak ada gembiranya. Bolak-balik dijalui urunan. Nyatanya saya ngekei urunan itu ya orang kurang loh yo rezekine. Kan ya Pak Buhari ya. Pak Buhari kita delok nek bener-bener 500 terus deh Pak. Aku lihat kok di Pak Buhari. Ternyata itu misteri Pak, rahasia RHS antara hamba dengan Khalik, dengan penciptaannya. Ya, alhamdulillah. Maka tolong di antara kita agak peka dengan sahabat, kerabat, famili. Jangan sampai ada keluarga kita yang tidak sejahtera. Kebutuhan itu hal yang mesti. Orang itu kalau dicukupi kebutuhannya, itu kecenderungan norok butek itu ada. Jenengan baca surat Al-Quraisy, li ila Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was. Mondar mandirnya manusia, hilir mudiknya manusia, nggak kenal musim. Apa musim dingin, musim panas, gitu. Itu apa yang dicari? Pemenuhan kebutuhan pokok. Ya. Maka perintahnya falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sembahlah Tuhan yang memiliki ini rumah Baitullah. Mulai masjid nyembah nang Gusti Allah. Mulai salat tahiyatul masjid nyembah nang Gusti Allah. Kenapa kamu sembah dia itu? Alladzi at'amahum min ju'in, karena dialah yang memberikan kenyang dari laparmu. Artinya kebutuhan fisik dipenuhi, nutrisi dicukupi. Ya, makanya dengan sering kali ya Ghani ya Hamid ya Razzaq ya Halim gitu ya, menyebut Asmaul Husna yang ditempel kepada asma Allah. Ya, karena ada sebuah kepercayaan, keyakinan dialah yang memberikan rizki, mencukupi kebutuhan laparku ini supaya menjadi kenyang. Al-amalu yang ngasih makan. Wa amanahu min khauf, dan yang kedua memberikan jaminan rasa aman. Lalu muncul kenyamanan. Jadi kita nyembah kepada Allah itu karena kita yakin Allah itu ngasih rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita secara jasmani ataupun secara rohani. Kawan, maka kesejahteraan itu penting. Ya. Pepatah kita menyebut ada gula ada semut. Kalau masjid ini ingin dikerubuti sama orang, lakukan analisa yang dibutuhkan orang itu apa, orang di sekitar sini butuhnya apa. Biar pengajiannya itu banyak yang hadir, cari apa yang menyebabkan mereka bisa berkerumun. Ternyata jika ada manfaat, sekecil apapun manfaat itu akan dicari. Dan disitulah orang akan berhimpun. Nah, cuma kita kadang-kadang kan karpe dewe lebih dominan daripada karepnya jamaah. Maka nanti disurvei ini Pak Buhari. Ada tabletnya, siapa tabletnya? Ya, Mas Pak. Tablet disurvei ini, dikasih tulisan sederhana.
apa yang Bapak inginkan. Nah, ini kan ditulis kabeh. Setelah itu direngking, oh kebanyakan ininya itu seperti ini. Oh anu Pak, tempat duduknya dikasih gini misalkan. Wah, tidak gini. Loh, enggak apa-apa. Ya. Itu artinya menjawab kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang kita kerjakan ini tidak boleh memperkecil dan mempersedikit perkawanan dengan sesama manusia. Kita sebagai makhluk sosial, hidup tidak bisa memenuhi kebutuhan secara pribadi, tidak bisa, sendiri-sendiri tidak bisa. Kita butuh orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya misalkan perhatian saja, ngapunten Pak. Makanya kadang kalau ada MC itu, mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Itu karena apa? Karena yang mau ngomong ini butuh perhatian. Kalau jenengan nggak perhatian, apalah gunanya aku ngomong? Oh kamu nggak perhatiin kok. Yuk, masalah perhatian aja. Itu butuh dari orang lain. Ada seorang istri yang berkata kepada suaminya, emang aku boneka emas yang ditaruh di atas apa itu buffet, sehingga kau tidak pernah memperhatikanku. Oh no loh, wedok wis takon sing lanang sampai kowe ngono, saking gak peduli sing lanang nang wedok. Ya mau bedaan, mau gak tahu didelok. Raine itu tambah apik apa tambah apa kan? Tambah glowing apa tambah kusem? Ya ora tahu diingeti. Sampai dia bertanya, "Mas, aku ini semakin bercahaya apa enggak?" Ya. Repot jawabnya. Ate ngomong semakin bercahaya nanti tersinggung, aku bukan bangsa kunang-kunang. Lainnya. Dan yang susah itu kalau tanya membandingkan dengan itu artis-artis yang baru itu, nanti mas aku kamu iku, ini repot jawabnya. Orang saat aku menunggu itu nanti kena rumusnya Farel. Ojo disayang-sayang, ojo dibanding-banding. Ya. Enak ngono trimo. Saiki tambah lemo apa tambah kurung, bobotnya munggah apa mudun. Itu ya perlu diperhatikan. Dume bobotnya munggah sampai tambah suwe ke drumbu sampai. Nah, iki balik perkara iki. Iki balik perkara iki. Ya. Maka sejuta kawan itu masih sedikit, musuh satu sudah terlalu banyak. Itu mesti menjadikan diri kita hati-hati, karena kebencian dan permusuhan itu akar daripada hilangnya persahabatan. Jadi perkawanan, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum, itu jelas. Wong antara mukmin iku iso gegeran. Tapi nek wis gegeran dan cepet diubah jadi ger-geran. Apa gegeran iki? Gemuyu. Jangan terlalu lama menyimpan kebencian dan permusuhan itu. Gak cukup hatinya awak dewi. Ya. Segera diubah dengan persahabatan, perkawanan, ukhuwah Islamiyah. Mukmin satu dengan yang lain adalah aulia, penolong, pengayom, pelindung. Gimana kita bisa merasa ketika ketemu seperti ini, ya suddu ba'duhu, merasa terlindungi, terayomi, dan kemudian kita saling meneguhkan dan mengokohkan, saling menguatkan. Aku ini ketemu karo sampean, hatiku semangat untuk bisa lebih baik lagi, masih aja. Nggih Pak Rafiq. Pak Rafiq dulu pernah agak nemen sakitnya ya. Betul. Pada waktu saya ngobrol-ngobrol dengan beliau ya.
Terkait sekarang diberi kesehatan ke semua orang, nggak ngira kan kalau justru temannya Pak Robert yang berangkat dulu ya. Iya, yang tidak sakit berangkat dulu itu Walid Putri. Ya, Pak Walid itu teman saya. Saking enaknya, nggak ngomong enak 12 konsumsi apa makanan yang enak itu ya, nggak terkontrol. Makanya di sini anugerah perlu kita syukuri. Ya, alhamdulillah bisa dikasih kesempatan untuk merekat kebersamaan. Ya. Menjadi orang yang bisa menyatukan hati yang berserakan. Maka di dalam Quran itu fabima rahmatin minallah lintalahu. Untuk bisa menjadi perekat maka kamu harus punya jiwa lintah, lunak, lembut, jangan kasar di dalam bertutur maupun di dalam berberi. Insya Allah aku yang ngomong ngaji di Pak Kusna aku seneng, ayam hatiku, tenang sampai kesirap. Soalnya orang tahu ngejak ngomong elek uang mesti sih diceritanya ini ngedem-ngedemi anti paribasanya mau makan beras itu rasanya wis parah orang itu beras. Ketemu yang bilang kangen aku sama kok suwi gak ngisi mrene. Nah, orang undang. Udah kalau Pak Pos ngenteni undangan, yo kadang kala iku ngono rek. Mun gak diundang jarene kok teko orang memenuhi undangan. Tapi aku biar jadi guru ini. Wong sing apik Gus, teko ora krana undangan. Nek krana undangan berarti niate iku sik durung krana Gusti Allah. Padahal undangane Gusti Allah ku jelas. Pengajian ini iki, Pak. Iku undangane Gusti Allah. Wis jelas. Ora usah ngenteni edaran tekan cabang misalkan. Gusti Allah. Hayya 'ala shalah iku jelas panggilan Gusti Allah. Soalnya ini saya kronologiane, itu besok ditimbang. Sing ngundang ketua cabang, sing ngundang ketua ranting. Ketua cabang itu tingkat keberangkatannya 50%, ini ranting 25%. Loh, itu kok yang ditimbang kalau bisa apa Pak Ya'mal mitqala dzarratin khairan. Saya ini pernah diundang isi ngaji, nggak bisa datang, diganti narasumber. Besoknya ketemu sama jamaahnya bilang begini, rugi saya Pak, datang kemarin jenengan gak hadir. Loh, berarti itu salah. Kerugiannya itu akan digunakan mengurangi terhadap tingkat kebaikan yang ada di hatinya, ditimbang karo Gusti Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala syarran yarah. Ditimbang. Ya. Maka siapapun yang menjadi narasumber tidak perlu kemudian membuat kita itu jenah apa jenah itu orang pati gape, wah sudah level jangan dilihat siapa yang berkata, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Walau si kecil yang belum berpendidikan tinggi, guru kecil, tapi kalau tuturnya itu adalah kebaikan, ambil. Walau itu guru besar, tapi karena tutur katanya itu menghasut, menumbuhkan kebencian, yo ojo cukup. Karena kayak saya kira pintar kepintar, ya toh. Dumeh wis pintar ilmunya jare sak gudang, ya toh. Ternyata bikin statement kepada umat itu nggak bener. Coba tuh darahnya orang Muhammadiyah halal, misalkan. Ya ini kan kalimat-kalimat yang tidak bisa untuk dipungut walau dia itu keluar dari mulutnya guru besar. Ya, kadang-kala nggak cocok itu. Jadi kita itu punya kewajiban memperbanyak kawan, bukan memperbanyak kewan. Memperbanyak kawan, bukan memperbanyak kewan. Hewan itu betul. Saya kira akeh wong iso akur rukun karo bangsane manuk, tapi karo tanggane lho gak akur gak rukun. Ya gara-gara manuk.
Kita mesti menjadi sosok yang lapang dada, luas pandangan, dengan tetap memegang prinsip ajaran Islam dengan teguh. Islam itu luas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Islam sebagai agama punya keleluasan yang luar biasa. Sampai-sampai Allah menyebutnya sekiranya air laut menjadi tinta, sekiranya pohon-pohon itu menjadi pena, untuk mengurai, merekam ilmu yang diajarkan oleh Allah melalui kalamnya yang sudah sempurna berupa Quran itu, didatangkan 7 kali lagi, habis semuanya, ilmu Allah tetap belum tercover secara keseluruhan. Makanya ya, ayo alamal insana malam ya jalur diajari terus oleh Allah. Bagaimana? Ya kitab sucinya itu dikaji, yatluna haqqatila wa diwaca sing temenan, siji dijelimeti. Jadi awak dhewe itu gerakan kembali ke Quran dan Sunnah. Maka setiap 5 waktu sholat atau minimal maghrib isya digunakan sebagai wahana menghidupkan suasana hati dan pikir bersanding dengan wahyu Allah. Ya diwaca, dipahami, iso diterjemah, kemudian ditafsir, enak gitu. Dan itu tanggung jawab kita. Makanya di pimpinan ranting harus dihidupkan ngaji di tingkat rantingnya. Ya ngaji mau, sing durung bisa maca Quran, sing durung ngerti maknane dimaknakan Quran itu. Sing bisa belajar ngamalke, iya dipandu dituntun untuk ngamalkan. Dan tidak ada kesombongan, kecongkakan, lalu merasa aku wis luwih apik timbangane iki. Kalau itu terjadi, namanya penghinaan, sukhriyatan, ya. Karena manusia itu harus tetap dihormati. Ada beberapa orang tua yang saya ajak ngaji di Kasepuhan itu Pak. Di Nur Husna itu ada program ngaji Kasepuhan. Jadi orang yang usianya sudah ya 40 tahun ke atas, jadi saya durung-durung pati bener maca Qur'ane, dikek ibarat ayo ngaji taksin, tilawah. Sing durung ngerti Bismillahirrahmanirrahim itu napa maknane, yo ayo diterjemah kemudian dipahami. Ya. Lah itu ada yang bilang begini, Ustaz, izin kalau yang ngajari itu masih mahasiswa, loh ya. Padahal sing umumnya suaranya apik-apik iku ya arek nom-noman. Soalnya mulai cilik latihan taksin. Ah coba sing wis tuwek ngene iki ya maca Qur'ane yo wis ala kadare. Angger iso bedakno antara ain karo abjad nalikane mati. Nalikane mati ulama abjad nek gak duwe ilmu ngelama abjad. Terus ain itu tetap menjeru medene, yang penting apa bedane. Tapi dia muda-muda seperti ini, wah itu taksinya mulai dari awal. Mungkin yang tua ini yang bagus mungkin Pak Ayub ya, yang sekarang yang punya bagus. Tapi karena giginya sudah mulai gerowak, terus di apa-apa tetap mau bos, iya tak? Tetap mau bos. Beda dot sama zor itu ya podo. Akhirnya kok do. Ya ngajar itu kan tuh terus ngene aja. Pak ngaten iki kan kula dosa. Lho orang yang belajar Quran kemudian semangatnya ingin bisa, walaupun dia tetap nggak bisa, itu dapat 2 kebaikannya. Kebaikan pertama karena semangatnya amal dia mau baca. Kebaikan yang keduanya, setiap huruf
diwaca arek cilik utawa wong tuwek iku padha oleh nilai di sisi Allah Subhanahu. Akhirnya Ustaz, aku mau tapi syaratnya nanti kalau giliran aku yang ngaji kasihkan Ustaz yang agak tua. Sing agak tua padha kabeh. Ya kalau taksine gitu. Dikai tarjamah padha tuweke. Maca padha le-leeng. Tapi itulah spirit. Harus ada inovasi Pak Budi. Jadi kalau misalkan biasanya ngajinya cuma begini, mungkin ada kebutuhan dari jamaah yang perlu untuk diservis. Nah, maka lapang dada, luas pandangan, memegang teguh ajaran Islam itu menjadi sifat yang ketiga yang mesti kita punya. Jangan egois. Awak dewi memang berupaya menjadi Islam yang kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Tapi sak kafah-kafahnya kita berislam dikongkon persis kalau Kanjeng Nabi yakin 100% yang bisa. Ayo sapa sing wis rapi luwih karo siji. Sing wis rapi luwih karo siji apa? Pak ayo. Sapa aku pengen dulu. Boleh sampai ngacu tak takon ibu nderek napa mboten. Ya, itu contoh. Burung bisa nyontoh Kanjeng Nabi. Ya, sehebat-hebatnya sampean sholat malam, ono sing mesti kile bengkak. Nek raine sing bengkak. Soalnya begitu Allahu Akbar sujud kesirep gak tangi-tangi. Sampai ono kaya ala sholat. Loh, aku mau kan tangi jam loro. Berarti warang dulu bener kabeh. Oh bener. Sujudnya 1 jam sendiri, tapi itu sudah berada di alam yang berbeda. Ya, mulai dibanggakan, aku tangi mulai jam 2 ibadah dan Gusti Allah. Iya yo, tapi kemarin menuntut sujud tangi-tangi. Ya, alasannya vaksin sujud, perbanyaklah untuk sujud. Ini alasannya. Padahal yo orang paham harus dilakoni gimana. Allah sesempurna apapun yang bisa kita kerjakan, jangan membuat kita menjadi orang yang merasa paling. Tapi dengan luas pandangan, luas sikap dan laku kita, tidak jadi juru hakim. Ngapunten Pak Hakim. Dilu-dilu bid'ah, dilu-dilu dolalah, dilu-dilu setan. Kowe iki wis tau ngaji babakan terminologi atau babakan apa lunggotan wastilahkan. Oh, definisi operasional durung paham sampai dilu-dilu di BAT. Alasannya iki Pak kulo BAT dolah natun. Sik ngaji niki perlu dibongkar sak jero-jerone lafaz yang ada di situ. Itu supaya kita hati-hati duduk untuk menstigma terhadap perbuatan orang lain. Kalau apa sih khotibun nas bi ala qadri ukulihim ni arep nang liya ngomongnya kudu ditata supaya iso diterima. Intine ku ngomong diterima dhisik. Nggih. Kula jane pengen ngono sik baru ada proses perubahan. Langkah luas pandangan membawa sikap kita luas. Luas itu bukan berarti kita tidak punya pendirian. Ya. Kanjeng Nabi dakwah itu kepada orang-orang yang mukmin atau orang-orang kafir? Orang kafir. Apa yang dikafir-kafir kayak ngono? Ternyata yatlu alaihim ayati, diajak moco tondo-tondo keagungane Gusti Allah yang ada di semesta ini, tidak merenungkan ya, siapa yang membuat gunung itu kokoh, siapakah yang membuat matahari seolah bergerak ya, dari timur ke barat. Lalu diajak moco jane sing berak iku srengenge ini apa awakmu, diajak yatlu alaihim ayati. Nek kowe ra di pangeran, kira-kira duwe sandaran pengayoman apa ora?
diajak yatlu alaihim ayat, wa yuzakihim, diajak pencerahan, pencerdasan, pembersihan jiwa. Baru wa yu'allimuhumul kitabah, diajari loh wahyu Allah yang ada dalam Alkitab. Terus Alkitab dikaitkan dengan wal hikmah. Kalau sudah bicara Alkitab, bicara realita, bicara kedirian, ya, baru ketika diajak ke hikmah, wa in kanu min qablu wa fi dhalalin mubin, yang tadinya tersesat, ada pencerahan, pencerdasan, ada pembebasan, pemberdayaan, lalu ada pemajuan. Tidak bisa bin salah bin seperti orang membalikkan telapak tangan, ya. Karena itu disinilah pentingnya lapang dada. Pentingnya kita luas pandangan. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Kita ini melaksanakan ajaran agama kita. Makanya gerakan Islam. Di dalam kita menjalani hidup ini bisa bermakna atau tidak tergantung pemahaman kita terhadap keislaman kita. Makanya ada kata-kata indah yang membuat saya itu selalu ingat. Dengan agama hidup menjadi bermakna, punya arti, punya nilai. Jika dikaitkan dengan agama, dengan ilmu hidup manusia menjadi mudah. Mencari ilmu bingkainya adalah mendapatkan kemudahan dalam memenuhi hajat kebutuhan hidupnya. Dengan seni hidup semakin indah. Itu yang biasa ditulis di tafsir Al-Tanwir, ya. Jadi ini yang barangkali perlu untuk kita tanam. Jadi gerakan kita adalah keagamaan, agama Islam yang terus bergerak dan menggerakkan jiwa raga kita. Jadi mukhlishina lahudina hunafa'a itu wa ma umiru illa liya'budun. Hidup ini sebagai pengabdian kita kepada Allah, tetapi hidup kita juga sebagai perwujudan kemasyarakatan kita. Makanya Milad 111 ini tema yang diusung oleh pimpinan pusat adalah ikhtiar menyelamatkan semesta. Mau tidak mau, kita harus ikut tahu dan mendengar bahwa kita berupaya untuk bagaimana punya peran, punya kontribusi di dalam menyelamatkan semesta. Karena semesta ini anugerah Allah yang mesti dirawat, dijaga supaya kita itu bisa terpenuhi kebutuhan hidup kita jasmani dan rohani. Ya, di bumi ini, di semesta ini, dijaga ini, ya. Bagaimana merawatnya? Bagaimana ikhtiar untuk menyelamatkannya? Ya minimal kalau tadi sudah keagamaannya bagus, ya kemanusiaannya juga harus bagus. Duribat alaihudillah inama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Tidak hanya bagus relasi dengan Tuhan, tapi juga harus benar di dalam membangun hubungan dengan sesama manusia. Tidak ada zulum, tidak ada gurur, tidak ada khidah, tidak ada tipu-tipu, tidak ada kebohongan, tidak ada kezaliman yang dilakukan untuk orang lain. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, jaga alam ini jangan sampai rusak. Karena Allah mengingatkan rusaknya daratan dan lautan itu sebab tangan manusia. Tangan-tangan kalian jangan sampai jahil, jangan sampai tidak terarah, terbimbing
dengan agama sehingga menjadi kebiasaannya merusak. Ini jelas. Kita dikenalkan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Kita diperkenalkan, kita dari wanita, kita dari pria, laki-laki. Ya, kami ciptakan. Kamu dari laki perempuan, kami ciptakan. Laki perempuan berkembang menjadi kabilah-kabilah, suku-suku. Semua itu untuk dipaham dan dimengerti. Supaya apa? Supaya tanggung jawab kemanusiaanmu itu bisa terwujud secara optimal. Karakteristikmu sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat itu menjadi kuat dan kokoh ketika kamu membaca firman-firman Allah itu. Jadi jamaah, kalau kita seperti ini insya Allah. Saya tambah yang terakhir, yang 5. Yang 5 lainnya nanti dibaca sendiri aja. Ya. Nah, Ketua PCM meneruskan nanti. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Kita jangan mau dibelok-belokkan, kita jangan mau diarah-arahkan atau digiring oleh opini-opini yang membawa kita keluar dari bingkai negara kita. Ya. Sifat gerakan Islam kita adalah Islam yang Indonesianis. Apa Indonesianis itu? Islam yang berpijak di tanah tumpah darah Indonesia. Islam yang berpijak kepada tanah bahasa yang Sumpah Pemuda itu bahasa Indonesia. Tadi oleh ukti akhi oleh, tapi jangan terlalu dominan. Dominannya itu ya panjenengan, pulau, sampean, awakmu, menurut ya. Itu orang Indonesia tidak boleh kehilangan Indonesia. Secuil tanah tumpah darah Indonesia ini harus kita jaga. Makanya di dalam gerakan kita sudah final NKRI itu adalah ahdun, perjanjian, darul ahdi, negeri perjanjian, wasyahadah, dan negeri persaksian. Itu sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Jadi bicara Pancasila jangan segan, jangan enggan. Wah, di masjid ngomong Pancasila. Pancasila itu dasar negara Indonesia. Masjidnya ini nanti nanti Pak, neng lagi masjid ini wilayah Indonesia. Maka kita jangan mau diporak-porandakan dengan pemahaman-pemahaman yang juz'iyah. Juz'iyah itu apa ya? Juz'iyah itu sing sebagian-sebagian itu Pak. Tapi kita harus bicara kuliah holistik total. Kita ini orang Indonesia yang ada di Jember, gitu ya, di Jember. Kita jangan mau, karena kita lahir di sini. Makanya dulu Maya Dahlan itu memberikan batasannya itu bumi putra. Ya, India. Karena memang tugas utama kita ya di mana kita berada ini. Dan insya Allah, kalau kemudian kita mengindahkan norma yang ada, sepanjang tidak dalam bingkai kemaksiatan, tetapi dalam ranah untuk menimbulkan tertib kehidupan bersama, maka sifat kita adalah mengindahkan, manut, tidak menentang, tidak melawan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Kita tidak ditanamkan sifat-sifat untuk melakukan pemberontakan terhadap peraturan yang sudah final. Tapi
kita melihat jika itu ada ketidakbenaran, kita jihad, namanya jihad apa itu? Konstitusi. Jihad konstitusi. Akhirnya judicial review, ya, kelembaga-lembaga yang ada. Soalnya apa? Iki dijarke itu bisa merugikan kepada umat Indonesia semuanya. Tidak hanya bagi warga kita, tapi bangsa ini akan rugi karena kebijakan seperti itu. Dan banyak sudah kita lakukan kaitannya dengan uji materi terhadap undang-undang yang kemudian kita dimenangkan. Artinya apa? Kita tetap kritis. Kalau produk hukum masih proses pembuatan dan proses implementasi, kita kritisi. Jangan sampai ada yang merugikan kepada masyarakat kita. Apa ada? Jene, karena penguasa-penguasa lembaga itu kadangkala sudah terjadi kolaborasi dengan kekuatan lain. Nah, urusan-urusan yang begitu, maka ini masjid harus segera dimasukkan ke dokumen yang dimiliki oleh negara. Apa itu? Gak punya nggak ID-nya? Belum. Arah kiblatnya sudah diukur nggak? Diukurkan Pak, dimintakan. Hanya nanti ke PTSP Kementerian Agama nanti punya ID Pak. Tulis di situ penyelenggara pengolahnya Muhammadiyah Cabang Kalimantan. Clear and clean. Terima kasih. Yang 5 nanti diteruskan sama Pak Barik. Bapak Ibu yang dimuliakan, ngapunten, hari ini saya rupanya agak serius ngajinya ya. Agak serius sehingga jenengan amati tambah lama tambah menundukkan kepala. Itu berarti ngajinya saya serius, materinya berbobot, gitu ya. Sehingga panjenengan tambah lama tambah menundukkan kepala, tidak berani melihat ke depan. Sebelum terjadi peristiwa yang lebih daripada itu, maka saya harus tahu diri dan harus undur diri. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atanawiyakum nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.